semuanya, perkenalkan nama saya Luri Gita, saya dari kelas C sore semester 5 Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas data adalah uji yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebelum kita melakukan analisis data untuk menentukan uji yang cocok, apakah akan menggunakan uji statistik parametrik atau statistik non-parametrik, maka perlu dilakukan uji normalitas. Oke, setelah menjelaskan tentang uji normalitas, saya akan menjelaskan tentang kegunaan uji normalitas. Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa data atau sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengkaji statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Dan yang ketiga, sebagai pedoman bahwa data atau sampel yang diambil dapat mewakili data yang akan diolah. Ini ada 5 metode uji normalitas. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua metode Chi-kuadrat, yang ketiga metode Lilliefors, yang keempat metode Kolmogorov-Smirnov, yang kelima metode Shapiro-Wilk. Baiklah, di sini saya akan jelaskan satu persatu tentang metodenya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan metode grafik. Seperti yang dilihat juga di sini ada grafiknya. Metode grafik adalah metode yang memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal, plot of regression standardized residual. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut normal. Oke, yang kedua metode Chi-square, uji goodness of fit distribusi normal. Metode Chi-square atau metode Chi-kuadrat untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Adapun persyaratan metode Chi-square adalah yang pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar lebih dari 30. 3. Metode Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Adapun persyaratannya adalah yang pertama, data berskala interval atau ratio, kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, dapat untuk N besar maupun kecil. Oke, yang keempat, metode Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus pun sama, namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Dan adapun persyaratannya adalah yang pertama, data berskala interval atau ratio, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan yang terakhir, dapat untuk N besar maupun N kecil. Oke, yang terakhir metode Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurutkan, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Dan adapun persyaratannya adalah data berskala interval atau ratio. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, data dari sampel random. Dan terakhir kesimpulan, uji normalitas data adalah uji yang digunakan untuk memperlihatkan apakah data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jika berdistribusi normal, maka data dapat diolah dengan uji parametrik, dan sebaliknya, jika distribusi tidak normal, maka data dapat diolah dengan uji non-parametrik. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang uji normalitas data. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih.